Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Muhammad Ivan Hidayatullah, mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Ya, dalam video kali ini saya akan menjelaskan kembali mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Online Consumer Review terhadap keputusan pembelian melalui marketplace Tokopedia. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan ke pembahasan bab 3 nih teman-teman, mengenai metodologi. Nah, tunggu apa lagi, kita langsung saja. Oke, yang pertama yaitu paradigma. Nah, paradigma yang saya gunakan pada penelitian kali ini yaitu paradigma interpretatif nih teman-teman. Nah, paradigma interpretatif ini berangkat dari upaya untuk mencari penjelasan tentang peristiwa sosial atau budaya yang didasarkan pada perspektif dan pengalaman orang atau organisasi yang diteliti. Nah, secara umum, pendekatan interpretatif ini merupakan sebuah sistem sosial yang memakai perilaku secara detail langsung mengobservasinya. Menurut Newman 1997. Nah, interpretatif ini melihat fakta sebagai sesuatu yang unik dan memiliki konteks dan makna yang khusus nih teman-teman sebagai esensi dalam memahami makna sosial. Karena interpretatif ini melihat fakta sebagai hal yang cair dan tidak kaku serta melekat pada sistem makna. Perilaku dan pernyataan dapat memiliki makna yang banyak dan dapat diinterpretasikan dengan berbagai cara. Nah, lalu yang kedua itu pendekatan penelitian. Nah, pendekatan yang saya gunakan pada penelitian kali ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, karena penjelasan kuantitatif ini merupakan pendekatan yang data penelitiannya berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik menurut Sugiono. Nah, data yang diperoleh ini dalam penelitian ini berupa angka-angka dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data dari responden dan melakukan analisis data untuk memperoleh kesimpulan yang menyebabkan pendekatan kuantitatif dipilih dalam penelitian kali ini. Nah, penelitian kali ini juga dilakukan untuk menguji hubungan antara variabel yang dihipotesiskan atau dapat diklarifikasikan sebagai penelitian explanatory research. Oke, selanjutnya metode penelitian. Nah, metode penelitian ini merupakan suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Nah, ini menurut Priyono 2016. Lalu, menurut penjelasan itu bisa kita simpulkan bahwa metode penelitian ini merupakan suatu teknik ya atau cara mencari, memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data. Nah, data yang dikumpulkan ini berupa data primer maupun data sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan. Oke, selanjutnya itu mengenai populasi, sampel, dan teknik pengumpulan datanya. Nah, di sini bisa kita lihat populasi yang saya gunakan dalam penelitian ini itu seluruh konsumen yang pernah melakukan kegiatan pembelian produk secara online pada marketplace Tokopedia Indonesia. Nah, lalu sampel yang saya ambil ini jumlah sampelnya itu didapat dan ditentukan dengan perhitungan seperti ini, 10 kali 10 sama dengan 100. Jadi jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditetapkan sebesar 100 responden. Dan lalu teknik pengumpulan datanya ini saya sudah memberikan kriteria untuk responden yang akan saya pilih nantinya. Yang pertama itu usia responden dalam penelitian ini minimal 18 tahun ya. Lalu yang kedua, responden yang benar-benar pernah melakukan transaksi secara online pada marketplace Tokopedia. Nah, lalu yang ketiga, responden yang telah melakukan transaksi secara online di marketplace Tokopedia minimal atau serendah-rendahnya itu 1 kali.
Oke, lalu metode pengumpulan datanya saya menggunakan 3 metode. Yang pertama observasi. Ya, observasi ini bisa kita tahu merupakan tahap awal yang dilakukan dalam proses penelitian, yaitu melalui pergantian secara langsung untuk pengumpulan data yang mendukung proses penelitian sehingga dapat diketahui fakta yang ada pada objek penelitian tersebut. Lalu yang kedua, kuesioner. Nah, alasan peneliti menggunakan kuesioner ini untuk memudahkan penyebaran kuesioner dan dapat menghemat waktu ya dan biaya ketika melakukan proses pengumpulan serta pengolahan data. Lalu yang ketiga, studi kepustakaan. Nah, studi kepustakaan ini yaitu usaha untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan teori-teori dan gambaran umum mengenai masalah variabel yang diteliti dengan cara mempelajari literatur atau referensi yang berasal dari buku, jurnal, dan penelitian-penelitian yang terdahulu. Nah, lalu metode pengukuran datanya ini ada validitas dan reliabilitas. Nah, uji validitas ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sih validitas data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner tadi. Nah, uji validitas ini sebagai alat ukur juga dalam penelitian ini karena menggunakan korelasi produk momen personal, yaitu dengan cara mengkorelasikan tiap pertanyaan dengan skor total, kemudian hasil korelasi tersebut dibandingkan dengan angka kritis taraf signifikan sebesar 5% dengan menggunakan rumus. Lalu yang uji reliabilitasnya ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana instrumen yang digunakan dapat memberikan hasil yang sama jika dilakukan kepada objek yang sama. Nah, suatu pengukuran dikatakan baik apabila sepanjang pengukuran tersebut memberikan hasil yang konsisten, dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan rumus perhitungan Cronbach-Alpha. Oke, selanjutnya itu keterbatasan dan kelemahan penelitian ini ada kemungkinan 3 faktor yang mungkin bisa terjadi. Yang pertama, target jumlah responden yang hanya 100 orang itu tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Lalu yang kedua, objek penelitian hanya difokuskan pada marketplace Tokopedia yang mana hanya di satu dari banyak marketplace lain juga banyak terdapat aktivitas jual beli seperti di Shopee, Bukalapak, dan Lazada dan lain-lain. Lalu yang ketiga, dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan oleh responden melalui kuesioner terkadang tidak menunjukkan pendapat responden yang sebenarnya. Nah, hal ini bisa terjadi ya karena kadang perbedaan pemikiran, anggapan, dan pemahaman yang berbeda tiap responden. Dan juga faktor lain seperti faktor kejujuran dalam pengisian pendapat responden dalam kuesionernya. Oke, yang terakhir di sini ada tabel dari operasional konsep ya. Dari sini kita bisa lihat konsep besarnya yaitu dari komunikasi bisnis ya. Lalu variabel pertamanya atau variabel X-nya yaitu online consumer review, di mana di sini memiliki 5 dimensi utama, yaitu yang pertama perceived usefulness, yang kedua source credibility, yang ketiga argument quality, yang keempat valence, dan yang terakhir volume of review. Dan di sini semuanya masing-masing mempunyai turunan indikatornya. Dan di sini semuanya bisa dilihat menggunakan skala Likert ya. Lalu yang variabel keduanya yaitu atau variabel Y, yaitu tentang keputusan pembelian. Dan di sini juga keputusan pembelian memiliki 5 dimensi utama. Yang pertama yaitu pengenalan kebutuhan, yang kedua pencarian informasi, lalu yang ketiga evaluasi alternatif, lalu keempat keputusan pembelian, dan terakhir perilaku setelah pembelian. Dan mana sini masing-masing punya dua indikator turunan ya, dan skala yang digunakan pada setiap instrumen menggunakan skala Likert. Oke, ternyata sudah sekian. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Ya, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.